Karena ini kita akan membahas topik yang menurut saya ini topik yang penting buat kita, yaitu topik tentang sebuah suplemen omega 3. Presentasi ini berjudul Everything About Omega 3 atau segala sesuatu tentang omega 3. Di mana kita akan menyelami mulai dari dasar-dasar ilmiah hingga bagaimana kita memilih suplemen yang efektif buat kesehatan kita. Sebelum kita memulai pembahasan inti kita, saya wajib menyampaikan disclaimer ini. Mohon diperhatikan, saya bukanlah seorang spesialis kesehatan atau profesional medis yang berkualifikasi. Saya boleh nggak bisa jelasin ya. Supaya ada Sorry, semuanya saya mute dulu ya. Jadi biar nggak ini ya. Oke, jadi sebelum saya bukan profesional medis ya, jadinya bukan profesional medis yang berkualifikasi. Saya backgroundnya akuntan, tax agent, jadi nggak ada hubungannya. Tapi semua informasi yang akan saya sampaikan hari ini, saya udah kompilasi dengan cermat dari sumber-sumber otoritatif yang relevan dan terpercaya. Namun fokus utama saya adalah menyampaikan informasi mengenai produk Atomy yang akan kita bahas nanti, supaya kita bisa menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab dan pintar. Dan ini penting buat kita. Informasi ini adalah pendapat pribadi saya ya, bukan uh, ini jadi berdasarkan pengalaman saya dan hanya ditujukan untuk informasi dan pengetahuan umum. Ini bukan pengganti saran medis profesional. Saya sangat menganjurkan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan untuk klarifikasi spesifik mengenai misalnya dalam hal ini adalah omega 3 serta untuk menentukan apakah konsumsi suplemen omega 3 sesuai atau aman bagi kondisi kesehatan pribadi Anda. Oke, sekarang itu udah keluar, yuk mari kita lihat agenda hari ini. Agenda hari ini adalah terbagi menjadi 6 segmen utama. Di mana yang pertama adalah introduksi, di mana kita ini akan mendefinisikan apa itu omega 3 dan mengapa omega 3 itu penting buat tubuh kita. Yang kedua jenis suplemen omega 3. Kita akan membedakan 3 jenis utama yang tersedia di pasar, yaitu TG, EE, dan RTG. Kenapa jenis yang ketiga adalah kenapa jenis RTG itu penting buat kita. Kenapa jadi kita di sini akan membahas bagaimana mengapa RTG itu menjadi standar emas dalam hal penyerapan dan bioavailabilitas. Segmen yang keempat adalah bagaimana kita memilih jenis yang tepat. Panduan untuk konsumen dalam menentukan suplemen yang sesuai untuk kebutuhan kesehatan kita. Segmen yang kelima di sini kita akan membahas tentang produk yang disediakan oleh Atomy. Atomy Omega 3. Jadi ini adalah di mana kita akan membahas tentang produk lini Omega 3 dari Atomy. Dan yang terakhir ada segmen komparasi. Segmen ini di mana kita akan membandingkan produk-produk yang ada di luaran dengan produk Atomy. Apakah benar Atomy itu produk yang mahal? Apakah benar produk Atomy itu adalah produk yang bagus atau bagaimana? Ya, oke. Yuk, mari kita masuk ke segmen yang pertama, introduksi apa itu asam lemak omega 3. Mari kita mulai dengan definisi dasarnya. Jadi omega 3 itu adalah kategori dari asam lemak tidak jenuh ganda. Atau dalam istilah ilmiahnya disebut polyunsaturated fatty acids atau PUFA. Kata poly merujuk pada asam lemak tidak jenuh yang memiliki lebih dari satu ikatan rangkap dalam struktur lemaknya. Khususnya ikatan antara atom dan atom karbon. Lokasi kata rangkap pertama yang muncul pada atom karbon ketiga dari ujung metil omega memberikan nama omega 3. Dan ada 3 jenis utama omega 3 yang paling sering kita dengar. Yang pertama adalah asam alfa linolenat atau yang disebutnya ALA. Yang kedua asam eicosapentanoat atau EPA. Dan yang ketiga adalah asam docosaheksanoat atau DHA. Jadi ini adalah ketiga kandungan asam lemak tidak jenuh dari omega 3.
Jenis yang pertama ALA memiliki status khusus karena merupakan omega 3 esensial. Esensial berarti bahwa tubuh kita itu tidak dapat memproduksi sendiri. Jadi kita mutlak perlu mendapatkannya dari sumber makanan. Nah, ALA ini bisa didapatkan dari tumbuhan. Jadi sumbernya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dan kita menemukannya ini dari berbagai macam biji-bijian seperti flax, chia, serta kacang-kacangan seperti kenari. Selain itu, minyak nabati tertentu seperti minyak kedelai dan minyak canola juga mengandung ALA. Tapi ini yang paling penting. Meskipun ALA itu suatu minyak yang penting buat tubuh kita, ALA itu harus diubah oleh tubuh menjadi bentuk yang aktif, EPA dan DHA. Nah, perlu diingat, sayangnya karena perlu dikonversi, proses konversi ini tidak efisien di dalam tubuh kita. Ini berarti mengkonsumsi sumber ALA saja mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan EPA dan DHA yang merupakan bentuk aktif dari omega 3. Jadi ini yang penting buat kita sadari ya, karena banyak dari di luaran sana yang orang bilang, "Oh, saya udah kok makan banyak kacang-kacangan." Karena di kacang itu mengandung banyak omega 3. Yes, betul. Tapi sayangnya dari kacang-kacangan atau tumbuh-tumbuhan itu yang terkandung itu banyaknya ALA. ALA itu sayangnya tidak merupakan bentuk asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh yang pasif yang perlu dirubah menjadi EPA DHA supaya berguna untuk tubuh kita. Nah, sayangnya konversi ini tidak efisien sehingga dari membutuhkan banyak untuk kita mengkonsumsi omega 3 dari tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu ada EPA dan DHA. Kedua jenis ini adalah omega 3 yang berasal dari terutama dari sumber laut seperti ikan ya dan yang lain-lain lah. Pokoknya semua yang berenang di laut biasanya itu mengandung omega 3 banyak. Oke? EPA dan DHA adalah fokus utama dalam penelitian kesehatan karena terbukti paling efektif dalam melindungi jantung. Bukti ilmiah yang kuat juga mendukung peranan krusial EPA dan DHA untuk kesehatan prenatal, fungsi otak, dan kesehatan mata. Jadi banyak sekali fungsi kesehatan omega 3 yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi omega 3, EPA dan DHA. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, yuk saya mau ajak kita nonton video ini. Walaupun video ini dalam bahasa Inggris, ini menggambarkan memberikan kita gambaran seberapa pentingnya omega 3 itu dalam kehidupan kita. Saya akan pakai suara dulu sebentar ya. Ya, computer sound. Ini ALA ya. Saya ada DHA, jadi dari sumber-sumbernya laut. Ini untuk kesehatan hati, otak, dan mata. Nah, ini dibilang ALA nggak convert secara efisien ya, secara bagus dalam tubuh kita. Jadi lebih baik untuk kita mendapatkan EPA dan DHA directly dari makanan dan suplemen. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat
Semoga ini bisa jadi introduksi lah ya dari video ini, karena ini videonya dari satu organisasi terkenal di dunia. Organisasi tentang EPA dan DHA atau tentang omega 3. Oke, jadi dari video sebelumnya kita bisa melihat sejauh mana pentingnya omega 3 bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Sumber-sumber otoritatif menyoroti 4 manfaat utama di mana omega 3 bisa berfungsi membantu kesehatan kardiovaskular. Yang kedua, membantu fungsi otak, membantu fungsi visual atau mata kita. Dan yang terakhir adalah efek anti-inflamasi. Mengenai kesehatan kardiovaskular, studi klinis menunjukkan bahwa EPA dan DHA memainkan peran kunci. Kedua asam lemak ini membantu menjaga tekanan darah dan kadar trigliserida tetap sehat. Tingkat trigliserida yang tinggi adalah faktor resiko yang signifikan untuk penyakit jantung, sehingga kemampuan omega 3 untuk membantu menurunkannya menjadi sangat vital. Di sini kita bisa melihat kesehatan kardiovaskular adalah area di mana penelitian omega 3 banyak dilakukan. Tampilan ini menunjukkan hasil pencarian di PubMed, National Library of Medicine, di mana ini adalah sumber otoritatif untuk informasi biomedis. Kita melihat ratusan bahkan ribuan hasil yang berkaitan dengan omega 3 dan kesehatan jantung. Ini bisa dilihat di sini kalau kelihatan ya. Ini di sini bisa kelihatan ya sekitar 2.500 ya. Tapi kalau kita buka sekarang ini bisa kasih lihat, sekarang ini sudah ada 2.665 medical journal omega 3 dengan CVD atau cardiovascular health. Jadi ini kita bisa lihat ya, dari yang waktu saya bikin presentasi ini di tahun 2024, itu waktu pada saat itu ada 2.557, sekarang sudah ada 2.665. Jadi sudah bertambah 100 jurnal lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang terus-terusan dikembangkan, terus-terusan di research tentang omega 3 dan kesehatan jantung. Yang berikutnya, EPA-DHA juga merupakan komponen struktural utama untuk otak kita, membantu untuk fungsi otak. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa EPA dan DHA berkontribusi pada fungsi kognitif. Asam lemak ini esensial untuk perkembangan otak yang sehat dan menjaga fungsi optimal sepanjang hidup, dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Di sini, sekali lagi kita bisa melihat pencarian PubMed untuk omega 3 cognitive function. Hasil volumenya itu juga mencapai ribuan. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Salah satu studi bertujuan untuk memberikan pembaruan mengenai suplemen asam lemak tidak jenuh ganda omega 3, yaitu PUFA, dalam mencegah penurunan kognitif dan demensia. Jadi demensia ini adalah penyakit yang ketika orang-orang sudah mulai berusia lanjut. Nah, ada juga penelitian yang dari di sini ya, ini bercerita tentang menyelidiki apakah suplementasi asam lemak omega 3 dapat mempengaruhi penurunan berat badan dan fungsi kognitif pada individu yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Dan di sini kita bisa melihat ini semua bisa dicari sendiri lah ya. Tadi kan saya udah kasih lihat PubMed-nya, tinggal ke website-nya PubMed, tinggal di search sendiri kalau kita mau cari tahu. Bahkan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, bisa diklik, bisa dicari. Terus kalau kita mempergunakan browser kayak Chrome atau Edge, bisa langsung ditranslate jadi Indonesian. Jadi nggak perlu kita sebenarnya tahu. Kita bisa sekarang dengan apa ya, dengan aplikasi-aplikasi sekarang ini dan AI dan yang segala-galanya, kita bisa mempelajari hal ini. Kita bisa baca. Jadi saya sangat menganjurkan untuk kita semua, kalau punya waktu, kalau ingin tertarik belajar tentang omega 3, kenapa itu bagus, kenapa itu penting buat kita saat ini, ya bisa dipelajari sendiri di sini. Yang ketiga, fungsi visual. Jadi manfaat omega 3 itu meluas hingga juga ke mata, terutama retina, di mana omega 3 berfungsi
mendukung pertumbuhan secara normal, penglihatan, dan otak dalam bayi. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk bayi juga, dan ini juga terutama untuk orang dewasa untuk meningkatkan fungsi perkembangan atau menjaga juga fungsi visual kita. Di sini kita bisa melihat sekali lagi ribuan, bahkan di sini bukan ribuan, ratusan ya di sini ya. Ratusan tentang omega 3 dan visual function atau visual ya untuk penglihatan. Salah satu studi menunjukkan penelitian terkait tentang mata kering, dry eyes. Jadi kalau mau tahu baca itu boleh lihat di sini, dicari aja omega 3 visual function. Terus sekali lagi bisa terus ditranslate to Indonesian. Bisa ditranslasi jadi bahasa Indo ya. Dan yang studi lain menyoroti peran asam lemak tidak jenuh ganda omega 3 diet sebagai pelindung terhadap miopia atau rabun jauh. Ini menunjukkan peran pentingnya tidak hanya bagi penglihatan yang sudah mapan, tetapi juga untuk mencegah kerusakan atau perkembangan masalah visual. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi benefit keuntungan dengan kita mengkonsumsi omega 3 itu untuk kesehatan mata itu bukan untuk perkembangan dari waktu dari masih kecil, tapi juga untuk menjaga kesehatan penglihatan kita. Akhirnya salah satu manfaat yang paling fundamental, salah satu manfaat yang cukup luas dan bagus dari omega 3 adalah efek antiinflamasi. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit modern. Pencarian PubMed di sini menunjukkan hubungan antara asam lemak dan omega 3 dan proses inflamasi. Dari beberapa penelitian berfokus pada mekanisme molekuler, sebagaimana di sini dibilang reseptor GPR 120. Saya bukan medis, saya nggak ngerti itu GPR, tapi di sini GPR 120 itu dianggap sebagai perantara asam lemak omega 3 yang memediasi efek antiinflamasi dan sensitivitas insulin. Ini menunjukkan bahwa omega 3 itu tidak hanya meredakan gejala, tetapi bekerja pada tingkat seluler untuk memoderasi respon tubuh terhadap peradangan. Jadi itu luar biasa yang menunjukkan lagi jauh lagi lebih penting, makanya pentingnya kenapa kita perlu mengkonsumsi omega 3 pada saat kita sudah mulai berusia untuk kita mulai terus menjaga. Apalagi omega 3 itu kita tidak bisa dapatkan dengan tubuh kita memproduksi sendiri. Jadi itu memang harus kita dapatkan dari luar. Nah, setelah kita memahami pentingnya omega 3, mari sekarang kita beralih ke segmen yang kedua dalam agenda kita, yaitu jenis suplemen omega 3. Suplemen omega 3 umumnya tersedia dalam 3 bentuk struktur molekuler utama. Yang pertama adalah TG, which is triglycerida. Nah, TG di sini berbeda dengan TG yang biasa kita sebut LDL atau HDL ya. Jadi berbeda sekali ya. Di sini adalah ini dalam bentuk struktur, sementara triglyceride yang kita bilang dalam lemak yang tidak lemak jahat dan lemak baik itu bukan itu ya. Itu adalah fungsinya, bukan fungsi apa ya? Tipe yang berbeda. Jadi sama sekali berbeda. Jadi triglycerida di sini adalah berbicara tentang bentuk struktur dari lemak tidak jenuh. Nah, triglycerida atau TG, yang kedua adalah ethyl ester, dan yang terakhir adalah re-esterified triglycerides atau RTG. Nah, perbedaan struktur ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap dan memanfaatkan asam lemak tersebut. Nah, di gambar ini kita bisa melihat perbandingan struktural dari ketiga jenis tersebut seperti yang tadi saya bilang ya. Mari kita lihat perbedaannya. TG ya, tipe TG ini adalah struktur asam lemak alami yang ditemukan di alam yang mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Jadi ini kata kuncinya. Jadi bentuk TG itu mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Jadi bentuk minyak ikan mentah ini biasanya ditemukan dalam minyak ikan ya, yang kalau kita beli natural fish oil itu adalah biasa tipe TG. Tapi kita perlu perhatikan tipe TG itu biasanya mengandung kotoran atau impurities dan asam lemak jenuh yang perlu dihilangkan karena ini nggak sehat buat kita. Jadi
Asam lemak jenuh itu berbahaya kalau kebanyakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita kebanyakan minum apa ya, fish oil, itu kandungan minyak jenuhnya juga banyak gitu. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Yang kedua, EE type atau ethyl ester. Nah, karena TG itu kotor dan memiliki asam lemak jenuh yang nggak sehat, para saintis melakukan proses untuk menciptakan, untuk memperbaiki kualitasnya, kualitas dari produk minyak ikan atau omega 3-nya untuk mencapai konsentrasi EPA dan DHA yang lebih tinggi. Nah, dalam proses ini asam lemak jenuh dihilangkan jadinya. Nah, asam lemak jenuh ini dihilangkan, asam lemak tidak jenuhnya kemudian dikombinasikan dengan etanol. Setelah asam lemak jenuh dihilangkan, yang asam lemak tidak jenuhnya dikombinasikan, digabungkan dengan etanol. Nah, ini prosesnya disebut esterifikasi. Nah, ini menjadi etil ester. Jadi menambahkan etanol ke dalam asam lemak tidak jenuh atau PUFA. Nah, adalah bentuk yang dimurnikan. Jadi EE itu etil ester adalah bentuk yang dimurnikan dan terkonsentrasi. Namun problemnya adalah penambahan etanol ini memicu masalah bioavailabilitas. Jadi memicu masalah penyerapan dan kesediaan, kemudahan untuk tubuh kita menerima gitu loh. Nah, yang terakhir, karena adanya permasalahan ini menjadikan produk ini walaupun bagus tapi tidak sempurna lah ya, kalau kita ngomong ya, kayak kalau mau ngomong ini adalah sempurna gitu loh. Walaupun bukan artinya RTG itu adalah tipe yang sempurna, bukan ya, karena selalu akan ada terjadi pembaruan terus. Saya nggak bilang bahwa RTG itu adalah tipe yang terakhir. Ini adalah tipe yang paling bagus, bukan ya. Tapi akan ada terjadi terus. Tapi intinya adalah para saintis itu mereka mencari cara terus untuk memperbaiki dari produk atau kondisi yang sebelumnya. Nah, karena EE itu memiliki masalah tentang bioavailabilitas dan penyerapan, jadi memicu untuk penyerapan dalam tubuh kita, mereka mencari cara bagaimana untuk meningkatkan hal ini sementara tetap menjaga konsentrasi EPA dan DHA yang tinggi. Nah, RTG itulah yang terjadi saat ini, di mana ini adalah re-esterified triglyceride. Jadi pada dasarnya ini adalah EE dari ethyl ester, terus diproses murni lagi, dibuang etanolnya, sehingga yang lemak tidak jenuh ini digabungkan kembali, dikombinasikan lagi dengan gliserol. Di mana kita bisa melihat bahwa yang di awal, yang TG, bindernya itu adalah apa yang menghubungkan semua ini, yang menjaga struktur ini adalah gliserol. Nah, tapi dari TG itu karena terjadi yang namanya impurity dengan adanya asam lemak tidak jenuh dan kekotoran yang lain. Dan setelah pemurnian etanol, dibalikin lagi dengan gliserol, sehingga kita bisa lihat perbandingannya TG dengan RTG, asam lemak tidak jenuhnya menjadi konsentrasinya lebih banyak. Dan yang paling penting adalah dengan kombinasi gliserol ini, sehingga RTG itu menyerupai struktur alami TG. Inilah kenapa RTG memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Jadi kalau kita membandingkan EE dengan RTG, kita bisa bilang bahwa RTG itu memiliki daya penyerapan yang memiliki kecocokan dengan tubuh kita lebih tinggi. Sehingga tubuh kita udah mengenali, oh ini nih omega 3 gitu. Sehingga penyerapannya jadi lebih sempurna dan penggunaannya menjadi lebih baik. Nah, kita mau lihat lagi ya, lebih lanjut. TG adalah bentuk alami seperti yang tadi saya bilang, yang ada dalam minyak ikan. Keuntungannya adalah strukturnya mudah dikenali oleh tubuh, sehingga mudah diserap. Jadi ini unsur utama dari TG yang kita bisa lihat bahwa
unsur TG itu adalah mudah diserap karena gampang dikenali oleh tubuh kita. Tubuh kita memang itu karena alami ya. Jadi tubuh kita mengenalinya hal itu, oh ya, gampang untuk diserap kemudian. Inilah sebabnya bentuk ini sering digunakan dalam uji klinis sebagai sebuah standar. Yang berikutnya EE adalah bentuk yang sudah diproses dan dimurnikan, yang memungkinkan konsentrasi lebih tinggi EPA-DHA-nya ya, seperti yang tadi saya bilang, dalam satu kapsul. Tapi ada studi penyerapan kontroversial mengenai efisiensi bentuk EE dibandingkan dengan bentuk alami atau TG atau RTG. Nah, RTG yang terakhir menggabungkan manfaat pemurnian. Jadi yang EE ya, dengan struktur alami, penyerapan tinggi. Hasilnya adalah lebih banyak omega 3 yang diserap oleh tubuh dengan penyerapan yang lebih cepat dan terbukti meningkatkan tingkat indeks omega 3 secara lebih efektif. Jadi kata kuncinya di sini adalah penyerapan yang lebih cepat dan konsentrasi omega 3 yang lebih tinggi. Oke? Nah, fokus kita kali ini beralih dengan mengapa jenis RTG diakui sebagai bentuk yang unggul di pasar suplemen. Ini yang segmen yang berikutnya. Kenapa RTG jadi penting? Kenapa RTG itu menjadi suatu produk unggulan atau yang kita bilang adalah struktur unggulan dari omega 3. Karena ada 3 keunggulan kunci di sini. Yang pertama adalah bioavailabilitasnya. Bioavailabilitasnya itu sangat-sangat ditingkatkan. RTG mudah diserap oleh tubuh karena tubuh kita kenal sama sama bentuknya, sama gliserol misalnya, gitu. Karena memang ya gliserol itu adalah bindernya ya. Studi bioavailabilitas yang mengukur seberapa banyak zat yang benar-benar masuk ke aliran darah dan dapat dimanfaatkan, menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk RTG. Yang kedua, penyerapan lebih cepat. Penyerapan yang cepat berarti manfaat kesehatan dapat dirasakan lebih cepat. Ini menjadikan ideal untuk tujuan kesehatan yang sensitif terhadap waktu. Dan yang terakhir, bukti klinis. Terdapat bukti klinis kuat yang mendukung bioavailabilitas tinggi dari formulasi asam lemak omega 3 laut yang berbentuk RTG seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa untuk menguatkan klaim bioavailabilitas, kita bisa lihat dari grafik perbandingan yang ada di slide ini, di mana ini memvisualisasikan data dari studi Dyer-Berg di tahun 2010. Grafik ini membandingkan kadar EPA dan DHA, ini semua dalam miligram per liter dalam darah kita, untuk berbagai bentuk omega 3. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas ya, bahwa RTG itu paling tinggi, menunjukkan kadar paling tinggi dibandingkan dengan bentuk yang lain. Dalam hal ini adalah FBO, yaitu ini adalah yang fish oil TG dalam bentuk TG, dan EE. EE itu paling rendah. Walaupun dia konsentrasinya tinggi, tapi penyerapannya dan availabilitas tubuh kita itu mengenalinya itu lebih susah. Sehingga penyerapannya itu menjadi lebih berat. Lebih susah untuk diserap oleh tubuh kita. Bukan artinya omega 3-nya itu EPA-nya nggak diserap pada akhirnya. Tapi karena penyerapannya lebih susah, penyerapannya memakan waktu lebih lama. Jadi di sini kita bisa lihat, karena ini diukur oleh waktu. Waktu mereka melakukan tes ini diukur oleh waktu. Jadi pada saat orang minum omega 3 dalam waktu yang sama, misalnya dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu berapa lama, dites lagi berapa kadar omega 3 indeks. Omega 3 itu sendiri ternyata kita bisa tes dan ada testernya untuk kita bisa mendapatkan indeksnya. Jadi ini yang penting buat kita lihat. Kenapa RTG itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. TG itu ada suatu hal yang udah natural, murni dari minyak ikan. Sehingga kita bisa lihat penyerapannya itu sekian. Tapi RTG itu memiliki penyerapan yang jauh lebih tinggi. Di sini sekitar 200. TG itu sekitar 150. EE sekitar 120. Jadi bisa terjadi perbedaan sekitar 40% loss kalau di EE
dibandingkan RTG. Oke, jadi kesimpulan secara ilmiah RTG menawarkan cara yang paling efisien bagi tubuh kita untuk mendapatkan EPA dan DHA yang dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa hasil ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang ya. Seperti yang di slide ini bilang ya, not applicable to everyone. Jadi kita perlu menyadari, yes, ini karena ini adalah studi yang tertutup, bukan tertutup ya, dalam mereka studi yang terkontrol gitu. Nah, menyadari bahwa ini semua penting, kepentingan dari RTG, keunggulan dari RTG, dan bentuk dari omega 3, kita akan masuk yang berikutnya, yaitu pembahasan praktis bagaimana kita memilih jenis yang tepat untuk kebutuhan pribadi kesehatan kita. Seperti yang tadi Bu Mona ada bilang, oh saya balik ke yang Alaska, Alaska, yang tipenya EE. Nah, apakah itu menjadikan sesuatu hal yang buruk? Belum tentu. Karena itu tergantung untuk bagaimana kita melihat kebutuhan pribadi kesehatan kita. Ada 3 aspek yang penting dalam bagaimana kita memilih suplemen omega 3 sebagai konsumen. Yang pertama, pertimbangan untuk kita sebagai konsumen adalah pemilihan suplemen harus berdasarkan pada preferensi pribadi dan tujuan kesehatan spesifik kita. Apakah kita fokus pada jantung, otak, atau mata? Yang paling penting selalu dikonsultasikan dengan konsultasi dengan kesehatan, profesional kesehatan sebelum kita mulai minum omega 3, karena itu penting buat kita. Jadi kita tahu kebutuhan kita di mana. Yang kedua, keamanan dan toleransi. Secara umum, baik bentuk RTG maupun EE aman untuk dikonsumsi. Selalu ikuti dosis yang dianjurkan yang tertera pada kemasan atau yang disarankan oleh profesional kesehatan. Yang terakhir adalah dosis yang tepat. Jadi ini adalah 3 yang penting buat kita. Bukan cuma kita nyari dari bentuk, bukan juga cuma dari bentuknya omega 3, oh karena RTG yang paling bioavailability-nya paling tinggi, oh kita harus ke RTG semuanya. Bukan. Tapi kalau memang ada preferensi karena apa ya? Karena misalnya sesuatu hal, ya mungkin kita butuh untuk RTG, bukan yang EE, gitu loh. Ya. Jadi dosis yang terakhir adalah karena dosis juga. Dosis juga kita penting untuk kita bisa melihat. Kalau memang kita butuh dari kebutuhan kita, dokter bilang kita harus meningkatkan omega 3 indeks kita secara cepat karena kita terlalu rendah misalnya, kita harus naikin menjadi dosis yang indeksnya kita harus naik secara cepat, secara dalam waktu yang lebih cepat, mungkin RTG makanya jadi penting. Jadi tergantung bagaimana kita bisa, tergantung apa yang kita mau capai. Jadi dosis yang tepat sangat bergantung pada hasil kesehatan yang kita target. Data dosis ini berdasarkan Korea ya, Standar Makanan Fungsional Kesehatan dan Kementerian Pangan dan Keamanan Obat Korea. Nah, tapi ini semua saya udah lihat, saya bandingkan dengan international. Ini saya ada yang dari international, di sini dibilang ya, dari WHO rekomendasinya itu 250 sampai 500. Dan ini dari salah satu organisasi dunia tentang omega 3, your goal should be at least 500 mg. Jadi setiap hari per day EPA-DHA itu harus 500 mg. Jadi kita udah bisa lihat ya. Nah, tapi saya ingin balik lagi untuk kita ngelihat dari dosis yang dianjurkan. Karena ini penting buat kita, menurut saya ini suatu hal yang bagus untuk kita bisa mengerti. Bukan cuman dianjurin makan cuma 1 kapsul. Tapi kita nggak tahu dampaknya apa sebenarnya buat kita. Nah, kita harus mengerti bahwa kalau kita ngomong bicara tentang omega 3 yang kita perlu lihat adalah EPA dan DHA-nya. Jadi dosis EPA dan DHA-nya itu yang harus kita perhatikan untuk meningkatkan peredaran darah atau memperbaiki, menjaga kesehatan jantung. Dianjurkan antara 500 mg sampai 2000 mg per hari. Jadi kalau kita minum omega 3 tapi dosisnya itu yang di botol dibilangnya minum cuma 1, ternyata kadarnya itu di bawah 500 mg, ini nggak ada dampaknya buat kesehatan jantung atau prosesnya jadi lebih lama.
Untuk menolong kesehatan mata, dosisnya 600 sampai 2200 mg sehari. Dan ini yang luar biasanya lagi adalah untuk meningkatkan fungsi daya ingat kognitif itu dibutuhkannya 900 mg sampai 2000 mg per hari. Jadi memahami dosis yang ditargetkan memungkinkan kita untuk memilih produk yang benar dan pemakaiannya untuk kebutuhan kesehatan kita. Jadi ini makanya semua ini penting buat kita untuk mengerti. Makanya saya ingin membahas dari awal, dari A to Z-nya untuk tentang omega 3. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Atomi menjawab kebutuhan suplemen omega 3 dengan produk-produk lini yang ada di omega 3. Atomi menawarkan 3 jenis produk omega 3 untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda. Yang pertama, omega 3 E Alaska. Yang kedua, omega 3 RTG. Dan yang ketiga, omega 3 vegan algae RTG. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya, E Alaska, RTG, dan yang terakhir RTG juga, tapi ini dari algae, dari tumbuhan, dari algae atau ini rumput laut ya. Nah, fungsi kita akan membahas dari produk satu-satu ini. Produk omega 3 E Alaska itu adalah tipenya adalah tipe EE, ethyl ester. Nah, ini yang penting buat kita ketahui. Setiap kapsul mengandung setiap 2 kapsul. Rekomendasi adalah 2 kapsul minum mengandung 1100 mg total omega 3 dengan 700 mg EPA dan DHA. Jadi 2 kapsul kalau kita minum setiap hari 2 kapsul itu 700 mg EPA dan DHA. Jadi ini konsentrasinya adalah 64, sekitar 64%. Nah, ini yang penting buat kita seperti yang tadi saya bilang. Karena kita mesti melihat dari dosis. Dosis EPA dan DHA yang terkandung dalam setiap konsumsi yang kita butuhkan. Atau konsumsi yang direkomendasikan. Dan dari rekomendasi produk EE, kita akan mendapatkan 700 mg EPA dan DHA. Oke? Dan satu botol berisi 180 kapsul. Jadi ini kalau kita minum 2, itu adalah untuk 90 hari. Nah, tapi kalau kita balik kepada slide yang sebelumnya, which is ya, balik dulu. Oke, kepada dosis kita bisa melihat bahwa dengan 700 kita baru berdampak kepada kesehatan jantung dan kesehatan mata. Kalau berdasarkan dari standar ini ya, kalau kita memakai standar ini. Jadi dari sini kita bisa melihat kenapa makanya penting buat kita mengerti dari dosisnya. Nah, dari bentuknya ini ethyl ester artinya kita cuma mengetahui bahwa 700 mg ini penyerapannya lebih lama. Gitu aja. Sudah dites, sudah ada tesnya di Korea, omega 3 E Alaska dibandingkan dengan produk-produk omega 3 yang lain yang ada di Korea, omega 3 kita itu top notch. Artinya jempol. Kenapa? Pada saat dites orang, omega 3 yang terkandung dalam darah itu bukan cuma 700 tapi 800. Jadi over. Tapi kita bilang, oke, minimum yang terkandung adalah 700 mg EPA dan DHA. Oke? Jadi bukan artinya EE itu menjadi suatu struktur yang jelek gara-gara bukan RTG. Gitu loh. Tapi penyerapannya aja, waktunya. Jadi kalau kita memang tidak ada kondisi untuk yang membutuhkan omega 3 kita untuk tinggi, omega 3 E Alaska oke-oke aja. Menurut saya ya, gitu loh. Jadi di sini pentingnya buat kita mengerti sebagai konsumen sesuai dengan kebutuhannya kita masing-masing. Jadi satu botol 90 hari.
pemasok ikannya. Jadi ini yang penting buat kita juga asal kita buat tahu. Pemasok ikannya itu adalah alas omega. Ikan yang dipakai itu adalah polak Alaska. Ikan polak Alaska. Nah, salah satu yang waktu saya research, salah satu faktor untuk kita bisa mengerti bagusnya produk omega 3, bagusnya suatu produk yang berkualitas itu adalah bahwa ikan yang dipergunakan itu adalah dari satu jenis ikan. Nah, di sini dari semua produk Atomy yang omega 3 semuanya itu datangnya dari satu jenis produk. Untuk itu yang Alaska dari Alaskan polak. Untuk yang berikutnya nanti saya akan ngomong lagi. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi untuk ini adalah satu ikan gitu. Nah, alas omega ini sendiri terdaftar sebagai anggota GOET dengan leadership member. Ini leadership member ini menunjukkan komitmen terhadap standar dan kualitas yang luar biasa. Ini adalah membership tertinggi levelnya di organisasi GOET. Nah, GOET itu apa? GOET ini adalah Global Organization of EPA dan DHA. Jadi adalah global organisasi yang memonitor untuk menjaga kualitas dan integritas supplier supaya produk yang ada di luaran di market sana terkontrol kualitasnya, terjamin. Jadi penting untuk diperhatikan. Ya, untuk hal ini. Bagusnya kenapa? Makanya Atomy itu menjadi suatu memiliki sesuatu yang keunggulan bahwa produk yang dipakai itu supplier minyak omega 3 itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk Alaska omega 3E Alaska adalah non halal. Karena gelatin yang dipakai untuk soft gelnya itu adalah dari gelatin babi, kulit babi. Jadi ini bukan produk untuk orang-orang muslim ya, sayangnya. Karena gelatinnya. Nah, tapi apakah dengan begitu nggak bisa konsumsi omega 3? Ada. Atomy memberikan opsi yang berikutnya adalah omega 3 RTG. Semua produk Atomy omega 3 hanya Alaska yang non halal. Omega 3 RTG dan omega 3 vegan algae RTG itu semua halal. Jadi produk kedua dari Atomy omega 3 adalah Atomy omega 3 RTG. Di mana ini menggunakan jenis atau struktur omega 3 yang bioavailabilitasnya tinggi. Setiap kapsul, 2 kapsul mengandung 1020 mg total fish oilnya. Dari 1020 mg ini terkandung 600 mg EPA dan DHA. Jadi konsentrasi sekitar 60%. Wah, Pak Kris, 60% lebih kecil ya daripada Alaska 64%. Iya, tapi bioavailabilitasnya ini jauh lebih tinggi daripada yang penyerapannya juga jauh lebih cepat. Jadi itu yang kita perlu pertimbangkan. Ya, jadi kalau kita memang membutuhkan salah satunya kalau memang kita nggak ada problem, maksudnya kita nggak punya preferensi untuk yang karena soft gelatinnya, soft shellnya, dan kita bisa milih kalau memang kita nggak ada kebutuhan untuk menaikkan omega 3 indeks kita secara cepat, kita mungkin nggak perlu beli yang RTG. Omega 3 Alaska aja udah cukup. Kayak saya pakainya omega 3 Alaska. Karena ya satu, di Australia adanya cuma omega 3 Alaska. Tapi saya juga melihat not necessarily needed gitu loh. Nggak dibutuhkan untuk RTG selalu gitu loh. Nah, kemasan ini untuk Atomy omega 3 RTG itu juga berisi 180 kapsul untuk persediaan 90 hari. Pemasok ikannya adalah Golden Omega SA. Perusahaan ini terdaftar juga sebagai anggota GOET dengan leadership member. Jadi kita tahu ini adalah leadership member yang paling tinggi ya levelnya. Karena kualitas, integritas dari perusahaannya. Nah, fitur yang menonjol dari produk yang disuplai oleh Golden Omega SA ini adalah sertifikasi Orivo untuk setiap batch production. Jadi setiap kali produksi omega 3 minyak omega 3-nya itu dijual,
itu setiap produksi itu ada sertifikasinya. Nah, sertifikasi Orivo ini menjamin ketertelusuran sumber ikan, menegaskan keaslian dan kemurnian produk jadinya. Oke, itulah luar biasanya. Yang ketiga adalah Atomy Omega 3 Vegan Algae RTG. Yang sempurna bagi vegetarian atau vegan ya, atau mereka mencari sumber non ikan atau yang bukan daging. Produk ini juga menggunakan tipe RTG. Jadi ini adalah produk yang bioavailabilitasnya tinggi. Setiap 2 kapsul mengandung 900 mg fish oil, minyak omega 3. Oke? Dengan 600 mg EPA dan DHA. Jadi konsentrasi dari EPA DHA ini adalah yang paling tinggi di RTG vegan. Oke? Ini yang menunjukkan kekuatannya. Jadi kekuatan dari minyak omega 3 ini. Oke? Jadi yang paling tinggi konsentrasinya adalah omega 3 vegan, yang kedua adalah Alaska, dan yang terakhir adalah RTG. Justru kalau kita melihat dari konsentrasi, Atomy omega 3 RTG itu malah yang terakhir. Oke? Nah, kemasan berisi 120 kapsul. Jadi untuk 60 hari, karena mesti dianjurkannya minum 2 kapsul sehari. Tapi sekali lagi yang saya mau apa ya? Untuk saya mau tekankan di sini adalah 600 mg EPA-DHA. Jadi ini dosis. Jadi yang vegan sama RTG semuanya 600 mg ya, EPA dan DHA-nya. Oke? Jadi ini berfungsi, dengan rekomendasi ini adalah berfungsinya untuk apa? Untuk otak dan mata. Ya. Kalau kita ingin berdampak omega 3 yang EPA-DHA-nya berdampak untuk termasuk sorry, bukan otak, jantung dan mata. Kalau kita ingin berdampak untuk otak kita butuh 900. Jadi kita mesti minumnya berapa? Mesti minumnya 3 kapsul. Untuk setiap produk Atomy Omega 3, kalau kita ingin berdampak untuk semua hal, jantung, mata, dan otak, itu kita harus minum 3 kapsul. Tidak peduli tipe yang kita beli. Oke. Nah, omega 3 vegan ini hanya 120, yang lain 180. Jadi konsumsinya ini adalah untuk 60 hari kalau kita minum 2 kapsul. Kalau 3 kapsul artinya 40 hari. Pemasoknya adalah DSM Firmenich dengan produknya adalah Lives Omega DHA. Nah, perusahaan ini adalah anggota GoEP juga, leadership member sekali lagi. Nah, karena bersumber dari algae, produk ini memiliki sertifikasi Italian V-Label yang merupakan pengakuan sebagai produk vegan yang terpercaya. Dan ini adalah salah satu sertifikasi yang cukup tinggi di kalangan vegan. Oke, sekarang kita udah tahu produk Atomy tiga-tiganya. Poin terakhir adalah kita mau komparasi harga. Komparasi dengan, bukan komparasi cuman komparasi harga, tapi kita mau komparasi dengan market. Perbandingan ini penting supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan kita berdasarkan informasi yang tepat. Oke? Nah, saya mau ambil waktu untuk sekarang kita mau lihat. Ini screen saya masih kelihatan kan ya? Oke. Yuk, saya mau bandingkan langsung aja dengan Tokopedia. Misalnya banyak orang lah beli ya di Tokopedia. Oh, saya udah minum kok omega 3. Nah, bagusnya untuk omega 3, saya suka sekali untuk mempromosikan omega 3. Bagi saya gampang sekali untuk saya menjual omega 3. Dan saya percaya ini di Indo juga gampang. Kenapa? Karena omega 3 di Indo tidak ada yang jual lokal. Jadi ini masih produk import kebanyakan semua orang belinya. Nah, kalau produk import, Atomy punya produk itu sangat comparable. Sangat-sangat bisa dibandingkan. Banyak orang bilang, kayak tadi Bu Mona bilang, oh saya dulu minum yang mereknya BM, Blackmore. Oke, ya kita bisa nyari. Saya tidak, sekali lagi disclaimer, saya nggak bilang bahwa produk Atomy itu adalah produk yang paling murah. Tapi juga bukan produk yang paling mahal. Tapi untuk kualitas yang diberikan untuk konsumsi ini, saya mau bilang bahwa Atomy itu adalah suatu produk yang sangat kita bisa bandingkan dengan produk yang ada di luaran sana.
Dan kalau produk Atomi itu memiliki komparasi yang sama dengan produk di marketplace, kenapa enggak kita pindah ke Atomi kalau kita memiliki kesempatan untuk kita bisa dapetin cashback atau kita bisa bangun income dari hal ini. Saya mau ambil langsung aja. Ini semua bisa lihat kan ya? Coba kalau ada kalau bisa semua bisa kasih jempol kalau bisa lihat ini Tokopedia-nya. Bisa lihat? Bisa ya, saya anggap bisa ya semua ya. Jangan-jangan udah pada tidur nih semua. Oke, anyway. Omega 3. Jadi kita lihat aja langsung omega 3. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak hal. Saya sekali lagi seperti yang saya bilang, kita nggak bilang eh, bahwa omega 3 kita itu yang paling murah. Nggak ya, nanti kita akan temukan ada yang lebih murah dari omega 3, ada yang lebih mahal, jauh lebih mahal daripada omega 3. Bagaimana kita membandingkannya? Yang paling penting sekali lagi yang saya bilang adalah dari kandungan EPA dan DHA. Jadi ini penting buat kita mengerti. Boleh beli omega 3 dari mana aja terserah, saya nggak inin. Kalau saya bicara dengan konsumen, saya bilang mau beli mau beli omega 3 itu mau beli dari Atomi atau bukan, nggak ada perbedaannya. Yang penting kita mesti perhatikan adalah EPA dan DHA. Karena bagi saya lebih baik untuk saya mengedukasi konsumen atau teman saya atau orang yang saya kasihi untuk kepentingannya bahwa nggak selalu beli omega 3 bilangnya kita udah minum produk omega 3 itu semuanya sama. Oke, saya kasih contoh di sini satu ya. Misalnya, yang paling gampang misalnya ini. Omega 3 Blackmore 1000 mg. Ini satu kapsulnya 1000 mg. Kita samain 180 kapsul 456.900. Oke? Saya nggak tahu di Indo berapa harganya. Saya bisa bandingkan dengan yang di Australia. Tapi ada yang bisa tolong tulis di chat nggak? Harga omega 3 yang Alaska berapa ya kalau masuk ke Indo ya? Ada yang tahu nggak ya berapa harganya? Tapi kalau saya bandingkan dengan di Australia itu omega 3 Alaska itu $30 satu botol. Jadi sekitar 300.000 lah kira-kira. Oh, 350 ya. Oke, makasih Bu Jani. 350.000. Nah, sama-sama 180 kapsul 456.900 atau mie Alaska Indo kalau masuk ke Indo 350.000. Nah, tapi kita mau ngeliat apa nih perbedaannya? Perbedaannya adanya di sini. Kalau kita baca lebih lanjut omega 3 ini, kelihatannya nggak ada ya di sini ya. Kita buka. Nah, kita harus berani buka kandungan ini. Kita mesti belajar membaca. Nah, ini saya buka dulu ya. Kita bisa melihat bahwa kandungan dari 1000 mg omega 3 fish oilnya itu 1000 mg sekali kita minum satu kapsul. Yang didapat itu omega 3 EPA dan DHA-nya cuma 300. Udah harganya lebih mahal, EPA DHA-nya cuma setengah dari yang Alaska. Sekarang kita bandingin aja deh dengan RTG. RTG berapa harganya ya di Indo? Kalau ada yang boleh tulis di chat. 375.000. Itu dari global ya langsung ya. 375 ya. Oke, saya anggap aja lah ya. Pokoknya saya terima. Ini 375.000. Oke. Itu aja udah lebih murah. Dapat 600. Bioavailabilitasnya lebih tinggi. Ini dapat cuma 300. Jadi ini konsentrasinya 30% kalau kita minum Blackmores ini. Jadi kita bisa ngeliat ya, kita bisa bangga, Blackmore itu kita udah minum kok, mereknya Blackmore segala macam bla bla bla. Tapi belum tentu produknya mereka itu memiliki dampak yang kita harapkan. Ini yang seringkali banyak orang, banyak konsumen itu tidak menyadari hal ini. Jadi gampang nggak sekarang kalau kita mau ngomong, lu belinya Blackmore, ya gini, Atomi mahal, bla bla bla. Kasih lihat ini, udah gitu aja. Ya nggak apa-apa kalau belum ongkir, nggak apa-apa kalaupun itu. Kalaupun harganya jatuhnya jadi 460.000, saya bilang, oke, bagaimana kalau tiba-tiba Atomi
jadi 400.000. 400 ribuan lah, anggap 450.000. Tetap aja kita bisa bandingin. Betul nggak? Sama kan? 456, 57. Dengan kita beli RT-nya 450-an ribu lah, anggapnya gitu. Ya, 470 lah, anggap lebih mahal 20.000. Oke? Kita anggapnya lebih mahal. Jangan salah. Kita bilang, oh, tuh kan Atomi 470.000. Lebih mahal kan? Jangan salah, Atomi itu dapatnya 600. Atomi RTG itu dapatnya 600 EPA dan DHA. Di sini kita dapatnya cuma 300. Jadi kalau kita mau sama, dapetin 600 mg EPA dan DHA, kita butuh minumnya berapa? 2. Artinya apa? Artinya 456.000 ini, 457.000 ini jadi setengahnya Atomi. Ini baru setengah, karena kalau kita mau dapetin 600 kadar EPA dan DHA yang sama dalam sehari, kita harus minum 2 Blackmore ini. Kalau 2 jadi berapa? Bapak ibu-ibu, semuanya Bapak ibu semua jadi 900.000. Bandingkan sekarang dengan Atomi. Atomi 470.000, Blackmore yang ini 400 jadi 900.000. Yang mana lebih mahal, yang mana yang lebih murah jadi sekarang? Kalau kita melihatnya seperti itu. Jadi ini yang makanya saya cuma mau kasih lihat, ini live dari Tokopedia. Saya nggak mengada-ngada, kita bisa bandingin. Makanya kenapa saya suka sekali dengan perbandingan omega 3. Ya nggak apa-apa Bu, dengan 537 kalau perbandingannya dengan ini kita bisa kasih lihat 900.000 sama 537, Ibu pilih yang mana? Betul kan? Karena masalahnya banyak yang nggak baca. Banyak yang nggak baca, oh gue udah beli kok. RTG mahal 537. Tuh, Blackmore 457. Iya, minum Blackmore 457, tapi dapatnya cuma 300. Sementara kita butuh minimum sehari 500. Dan kita nggak bisa dapetin omega 3 dari produksi dalam tubuh kita. Kita hanya bisa dapatkan omega 3 itu dari makanan yang kita makan, kita konsumsi. Jadi saya sangat-sangat mengencourage, mendorong kita semua untuk bisa menyadari hal ini. Ini baru dari satu contoh. Ada nggak produk yang lain yang lebih murah dari Atomi? Ada aja. Saya nggak bilang sekali lagi seperti itu ya. Kita bisa melihat dari banyak contoh lah. Lihat lagi yang ini. 530. Untuk ini berapa nih? Untuk berapa ini? Untuk 150 kapsul. Oke? 150 kapsul. Tapi ini adalah produk yang cukup tinggi. Karena ini triple concentrated. Dan ini kita bisa lihat dari dia punya kandungannya itu adalah 900 mg. Nah, saya coba buka. Nah ini. Jadi dia mengandung 1.500 fish oilnya. Satu kapsulnya itu mengandung 1.500 dan setiap kapsul itu mengandung 900 mg. Oke? 900 mg EPA dan DHA. Tuh ya, 540 dan 360. Dengan harga bersaing, bahkan lebih murah mungkin ya. Tapi ini kita bisa bandingkan jadi sama. Ini mungkin jadi lebih murah. Tapi sekarang perbandingannya ini, saya nggak, sekali lagi seperti yang saya bilang, bukan artinya Atomi punya itu lebih murah atau lebih mahal gitu jadinya. Dengan ini kita bisa bilang, kalau memang Atomi punya omega 3 itu berkisaran dan sebanding dengan yang di luar, walaupun mungkin lebih mahal dikit atau lebih murah, dan kenapa enggak kita beli ganti, kita cuman merubah habit kita dari Blackmore ke produk Atomi. Karena kita bisa memperoleh, bisa membangun bisnis, mendapatkan income pasif dari hal ini, dari produk ini. Sementara kalau kita beli Blackmore dari Tokopedia, siapa yang memperoleh income? Siapa yang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan membangun income? Ya mereka yang jual, gitu loh. Kita nggak dapat apa-apa. Nah,
Ini yang makanya kenapa bagi saya gampang sekali untuk saya menawarkan omega 3 kepada konsumen dengan mengedukasi mereka untuk mengerti bahwa beli produk omega 3 itu belum tentu sama. Belum tentu itu bagus buat kita, buat mereka. Karena mereka nggak mengerti sebenarnya. Mereka butuhnya berapa. Kalau mereka punya masalah dengan otak, maksudnya mereka ingin meningkatkan kognitif otak, fungsi otak. Mereka butuh 900 mg. Tapi mereka beli Blackmore yang ini. Minum sesuai rekomendasi minum 1 misalnya. 1 itu cuma 300, nggak ada dampaknya. Minum 2, belum ada dampak. Secara long term nggak ada dampak. Jadi mereka harus minumnya 3 bahkan untuk hal ini. Jadi lebih menjadikan ini menjadi sesuatu yang menjadi yang lebih membukakan mata ya, membukakan pikiran buat mereka. Jadi gampang sekali buat saya untuk saya menjelaskan atomi omega 3. Kenapa untuk orang-orang pindah, kenapa enggak? Coba aja. Kalau memang udah make produk ini, nggak ada salahnya untuk kita bisa mengerti dan melihat, oh iya, atomi omega 3 itu sebanding. Bisa dibandingkan dengan produk-produk yang di luaran sana. Oke? Nanti kalian bisa lihat sendiri. Jangan punya prejudis bahwa atomi omega 3 itu pasti lebih murah atau kualitas omega 3 bukan kualitas, konsentrasi omega 3-nya, EPA dan DHA-nya pasti lebih gede. Enggak. Karena kandungan EPA dan DHA itu ya sesuatu hal yang standar. Begitu atomi omega 3 bilang kita mengandung 700 mg, ya itulah dia. EPA dan DHA-nya 700 mg. Jadi ini suatu perbandingan yang gampang untuk kita bisa lakukan untuk di luaran sana. Dan kita harus mengakui bahwa atomi itu bukan produk yang paling murah, bukan juga produk yang paling mahal, bukan produk yang memiliki konsentrasi yang paling tinggi, juga bukan memiliki konsentrasi yang paling rendah, gitu loh. Karena dibandingkan di Korea itu, yang tadi saya bilang ya, di Korea itu omega 3 ini di Korea itu sudah dibandingkan bahwa ada produk yang mahal dari suatu perusahaan tertentu, tapi kandungan waktu dites dalam darahnya itu omega 3 itu kandungannya lebih sedikit. Iya, Pak Mike. Banyak yang odorless, tapi yang kalau dia bilang ini odorless, dia odorless, Pak. Ini kayak ini yang 456 ini odorless, Pak. Jadi nggak ada baunya, Bu Jani. Jadi Blackmore odorless, tapi tergantung, gitu loh. Ya tapi sekali lagi banyak lah. Oh iya, yang triple mungkin nggak odorless ya, dia nggak bilang. Ya, tapi yang satu hal lagi yang kita bisa lihat adalah di sini sih odorless Pak, dibilangnya. Ya anyway, saya sih nggak ngomong soal itunya ya. Salah satunya memang kita nggak odorless. Tapi salah satunya yang saya cuma pengen bilang adalah bahwa kebanyakan kayak Blackmore bisa dilihat di ingredientnya itu mereka tidak berani menyebutkan ikannya jenisnya apa. Jadi mereka cuma bilangnya dari fish gitu loh. Nah, jadi kita tahu bahwa ini adalah minyak omega 3 itu datangnya dari fish. Tapi fishnya apa? Kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu salah satu juga faktor yang saya waktu research, salah satu faktor penting untuk kita menentukan bahwa kualitas omega 3 itu bagus dan terjamin itu adalah kalau perusahaan yang mensuplai itu mereka memproses mendapatkan minyak omega 3 itu dari satu sumber. Oke? Nah, anyway, mari kita balik sekarang ya. Jadi sebagai penutup, kita telah belajar bahwa omega 3 khususnya EPA dan DHA adalah asam lemak esensial yang memiliki peran vital dalam kesehatan kardiovaskular. Ini yang paling umum jadi untuk kesehatan jantung. Tapi ternyata juga omega 3 itu buat kognitif atau otak, tapi juga buat mata dan memiliki fungsi antiinflamasi. Jadi membantu kita untuk menyembuhkan kalau terjadi peradangan. Jadi omega 3 itu bagus banget. Nah, kita juga telah memahami bahwa memilih bentuk omega 3
kayak seperti RTG, kita tahu bahwa itu menawarkan bioavailabilitas tertinggi. Oke? Tapi bukan berarti kita harus mengkonsumsi omega 3 tipe RTG semuanya. Oke? Atomi menyediakan pilihan yang beragam, baik dalam bentuk RTG yang berbasis ikan maupun RTG yang berbasis alge untuk vegan. Yang semuanya didukung oleh pemasok terpercaya dan sertifikasi berkualitas. Jadi saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disclaimer yang di awal. Selalu konsultasikan pilihan suplemen Anda dengan profesional kesehatan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pribadi Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.